atau batu bara menyenangkan. Jadi sebenarnya kasus ini berada di daerah kerajaan keturunan kami. Jadi makanya sampai ke tangan saya rasa karena dari awal saja. Karena sebenarnya dari awal kasus ini sudah sampai ke telinga saya, sudah ada yang WA saya, cuma sampai begitu saja, tidak ada dengannya atau sebagainya. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan dari sisi lawyer tentang kasus ini. Karena kami lawyer itu tidak bisa berandai-andai atau katanya, harus sesuai dengan fakta realita. Melihat yang menceritakan adalah bukan pelaku ya Pak, bukan pelaku. Akhirnya Bapak juga mendengarkan dari si A, si B, si C gitu Pak. Jadi kalau saya tuh belum bisa ambil itu. Saya takut mengeluarkan statement yang berbeda. Sebentar. Berikan dulu Pak. Nah, ini instruksi tentang berita ini tadi yang ini Pak. Jadi instruksi minta sedikit aja Pak. Boleh saya jelaskan? Boleh. Begitu. Jadi cerita ini kami sahur daripada pelaku. Jadi kami dapat daripada pelaku. Jadi diceritakan oleh pelaku pada kami, pada Pak Suryansa dan saya dan kepala desa sebagai perwakilan mereka. Jadi cerita ini real. Baik. Bagus. Dan ini BAP-nya belum ada kan? Belum ada nggak baca BAP-nya? makanya BAP tidak dikasih. Makanya kan belum tentu BAP dengan yang diceritakan ini sama. Makanya dengarkan dulu. Iya. Baik. Nah ini kita kan meluruskan masalah. Iya. Baik. Jadi tidak bukan ngambil-ngambil. Ya. Dan tidak cerita. Betul. Nah itu Pak. Silakan. Pak, kalau mau lulus kita sidang ke pengadilan, kita lihat fakta persidangan. Iya. Ya, ada saksi, bukti, kemudian ada pengacara, hakim, jaksa, dan jaksa penuntut umum. Itu Pak harus kita lihat ya. Kalau untuk sekarang yang Anda sampaikan kepada saya tidak ambil meskipun Anda bilang Anda mendengar dari pelaku. Mohon maaf ya Pak ya. Iya. Kasus ini di PT Jalan Paneo tentang sawit dan pupuk ya Pak, di mana pelakunya atau tersangka karena belum menjadi terdakwa di persidangan. Ada Elni, Ferry, Apeng, plus Sudarmiji dan Rudi. Terjadi 2 kasus pidana pencurian dan penodaan. Paham? Nah, ada 2 pasal. Ya, dari pelapor melaporkan bahwa telah terjadi pencurian di kebun sawit Jalan Paneo. Dan kemudian barang curian itu dijual kepada penadah. Itu kasusnya. Yang saya pahami, yang saya cermati simak. Kalau kasus pencurian itu kena pasal 362 maksimal 5 tahun. Penadahan maksimal 4 tahun. Tapi memang kita baru bahas karena dari kepolisian itu tidak ada. Ada beberapa pelaku yang nanti bisa terbukti di persidangan mereka menjadi pelaku utama, turut serta melakukan, siapa yang menyuruh melakukan, yang menggerakkan melakukan, begitu loh Pak. Maka saya bilang ini yang saya jelaskan ini dari sisi pengacara. Karena dari sisi penyidik sebenarnya saya tunggu dari sisi penyidik, tapi mungkin penyidik tidak hadir karena kasus ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, sudah menjadi tahanan kejaksaan. Kenapa menjadi tahanan kejaksaan? Karena proses perkara berkas sudah lengkap ke kejaksaan. Nanti di kejaksaan lah diperiksa lagi berkas-berkasnya lengkap atau tidak. Kalau tidak lengkap dikembalikan lagi ke kepolisian, suruh dilengkapi gitu loh. Nah masa ini yang kita tunggu gitu. Kalau misalnya memang mau anak-anak ini ada perkembangan yang lebih seperti yang Bapak Ibu harapkan gitu. Nah terus kenapa kata Bapak tadi sudah bikin sebelumnya saya sekali lagi mohon maaf dari kepolisian untuk bisa meninggalkan dulu. Ya, mohon maaf karena kalau tadi kalau memang ada yang mewakili silakan duduk depan pada kita terangkan. Biar fair nih Pak ya, mohon maaf ya Pak. Ya. Baik, silakan lanjutkan Ibu. Sampai ke tangan jaksa, saya rasa saya melihat ini bukti pencabutannya.
pencabutan seperti ini, dia pakai belangko PT Galin Paneo ya, belangkonya. Terus surat pernyataan, isinya surat pernyataan oleh Suka Prajaka yang korban. Terus si pelapor ini dia melapor tentu atas nama perusahaan kan? Nah gitu. Nah terus si Suka Prajaka ini saat dia melaporkan tentu dia punya atasan. Atasan mengizinkan tidak dia membuat mencabut laporan ini. Harusnya bagian hukum yang mencabut perusahaan. Mereka punya bagian hukum. Nah terus isi surat kesepakatan damai ini yang nulis siapa? Pak Su, ya, Pak Su yang tulis. Terus isinya untuk mencabut. Pak Su tulis, terus tunjukkan kepada si korpam dia, Suka Prajaka ya, suruh dia mencabut ya. Itu alasannya dia mau dengan sendirinya mencabut atau dipaksa untuk mencabut? Kan kita nggak tahu. Ada saksi dari dia nggak? Nggak ada. Kalau dilihat dari sini, ya kalau kajian saya. Terus di surat pencabutan ini juga tidak ada materainya. Sukadana 29 Mei 2023 yang membuat kesepakatan damai, tidak ada materai. Ya, boleh, silakan. Kita diskusi. Nah, ini kita juga berniat ini sama kita kalau saya jangan ada berpikir bahwa kita ini ada lawan. Kita ini sama-sama ingin supaya keluarga besar kita ini juga bisa bebas ini. Mari kita sama-sama. Ya, silakan. Terima kasih. Mohon maaf Ibu sebagai praktisi hukum yang hadir pada hari ini. Kalau kita berbicara tentang tadi ya, saya berbicara itu setelah adanya di pengadilan baru kita berbicara tentang apa ya, enggak perlu itu kayaknya nggak perlu lagi harus kita berbicara setelah ini di persidangan. Pada hari ini kita mencari solusi sebelum adanya persidangan. Lanjutkan ke dilimpahkan persidangan. Ya. Kalau sudah di pengadilan kami tidak perlu lagi hadir minta audiensi. Ya. Dan berbicara tentang surat perdamaian itu sudah disepakati dua belah pihak. Mohon maaf Ibu tidak hadir pada hari itu, tapi kami semua hadir. Ya. Ibu mungkin berbicara katanya, tapi saya berbicara tidak boleh katanya. Iya. Iya. Ini kita berbicara fakta. Dibuat oleh saya, ditulis oleh tangan saya sendiri, itu berdasar kesepakatan dua belah pihak. Antara Bapak dengan siapa? Antara saya Pak Jumadi sebagai asisten humas dan Kaupam di Polres. Humas di Polres. Iya. Pembuatan di Polres. Itu mereka saya yang suruh buat, tapi mereka tidak gimana ya? Tidak memahami tentang surat perdamaian. Ya. Dan pada saat itu kami mendapat fasilitas mediasi di pihak Polres untuk membuat surat perdamaian. Ya, itu disaksikan oleh pihak penyidik. Ada berapa orang pihak penyidik yang menyaksikan keluarga-keluarga, gitu. Dan dari pihak perusahaan tersebut. Sebelum terjadi penandatanganan, surat perdamaian itu dibacakan. Setelah dibacakan, ditanya, dilimpahkan ke perusahaan, apakah ada sanggahan? Tidak. Setelah itu kami break, isoma, istirahat, sholat, makan. Nah, setelah itu jam 1 masuk kembali, perusahaan sudah bersedia menandatangani atas perintah JM dan humasnya, manajer humas, lewat telepon. Nah, maka dari itu, dari pihak perusahaan yang terwakili oleh Pak Suka Prajaka dan disaksikan satu orang asisten humasnya, Pak Jumadi, menandatangani berdasarkan pemberitahuan atau pendapat dari salah satu penyidik
Tidak perlu itu adanya saksi dalam penandatanganan itu, dan tidak perlu harus bermaterai karena tidak ada aturan surat yang baku untuk membuat perdamaian. Kalau ada saya boleh lihat juga, Bu. Tunjukkan seperti apa surat bakunya untuk perdamaian. Nah, itu petunjuk dari pihak Polres, penyidik. Asalkan ada kesepakatan damai dan disaksikan. Ini penyaksian cukup dengan bukti. Ya, ada kita foto, ada kita videokan sebagai dokumentasi pada hari itu. Nah, yang Ibu katakan tadi ini tidak bermaterai, apakah ini memang sudah harus bermaterai? Saya mohon petunjuk Pak Ketua. Apakah ini baku surat perdamaian ini? Seperti kita membuat surat-surat yang lain, ada nomornya, ada apa? Kemungkinan itu baku ya. Tapi di sini tidak. Asalkan ada kesepakatan damai dari dua belah pihak, itu sudah cukup. Keterangan dari pihak penyidik. Saya kira seperti itu Bu gambarannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kami juga bukan mengadili. Yang jelas kalau biasanya lengkap suatu administrasi, surat menyurat, jadi perjanjian dan